Tema firman Tuhan, kenapa banyak orang Kristen kecewa? Kecewa adalah hal yang tidak boleh dianggap sepele. Akibat orang kecewa bisa bunuh diri. Akibat orang kecewa meninggalkan Tuhan untuk selama-lamanya. Karena dia kecewa dengan orang tuanya. Alasannya 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama. Ketahuilah bahwa pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masalah itu grafiknya naik, ya naik. Di akhir zaman ini naik, bukan turun. Kalau turun itu di jalan yang turunan. Tapi kalau masalah, Alkitab sudah menggariskan. Penting. Makanya ayat ini berkata, ketahuilah. Kami sebagai hamba Tuhan, Tuhan utus dan suruh Pastor Fani beritahukan kepada semua pemirsa channel ini bahwa kita akan masalah yang satu belum selesai, datang lagi masalah yang satu. Firman Tuhan, kitab Matius pasal 11, jelas sekali. Marilah kepadaku semua yang letih lesu. Ada banyak keletihan, ada banyak beban-beban yang kita akan pikul di hari-hari ini. Pengeluarannya banyak sekali, banyak. Coba buktikan sendiri. Buktikan sendiri pengeluarannya besar sekali, banyak sekali. Karena ayat ini sudah digariskan. Saya katakan presiden sekalipun tidak mampu untuk membendung ayat ini. Gubernur, wali kota, bupati, orang-orang nomor 1 di negeri ini. Karena jelas sekali bahwa akan terjadi masa yang sukar. Kami belanja di pasar 1 kilo beras 15.000. Kami tanya, Mas, ini beras yang paling murah? Iya. 15.000 akan dimakan oleh 5 orang anak kami. Saudara bisa pikir satu kali makan berapa kilo? Itu baru satu item beras, belum minyak goreng. Minyak goreng sempat ada terjadi krisis harga yang melejit. Menteri Perdagangan harus turun tangan. Presiden sampai-sampai harus intervensi. Kenapa? Masa yang sukar ini, apalagi kalau mau lebaran, menjelang Natal, pasti masa yang sukar ini terasa sekali, terasa banget. Jadi kalau kita tidak mendekat kepada Tuhan, tidak mampu. Dan saya memprediksikan, ini prediksi saya, ke depan banyak orang akan bunuh diri. Kalau dia tidak datang kepada Yesus, iblis yang datang kepada dia untuk iblis berkata, ya udah bunuh diri aja. Kamu sudah kerja keras nggak mampu biayai anak kamu. Kamu sudah kerja siang dan malam, lembur-lembur, bunuh diri aja. Jadi kita jangan anggap enteng. Kita harus punya wawasan firman. Kita harus tahu firman Tuhan ini. Jauh sebelum tahun 2025 ini, Allah sudah tulis dalam firman-Nya. Firman Tuhan yang berkuasa. Dan apa yang dituliskan oleh firman, itu pasti terjadi. Kalau kita sekali lagi, mari dekat dengan Tuhan. Jangan tunggu hari esok. Jangan tunggu bulan depan. Apalagi kalau kita tidak kemana-mana, kita kurung diri, tinggal
kamar sendirian, iblis akan cepat masuk. Iblis dia punya tim. Ada tim khusus yang khusus melihat manusia yang krisis berat, stres berat. Oh, iblis punya mau-mau, cepat pergi kepada orang itu, suruh dia bunuh diri. Karena iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan iblis datang membinasakan. Dan ini prediksi saya, banyak orang yang akan bunuh diri kalau tidak dekat dengan Tuhan. Tetapi kalau kita dekat dengan Tuhan, aman. Tuhan Yesus memberkati semua penonton di channel ini. Apa saja pasti berhasil.